Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fajar Kusumajati. Saya peserta retaker uji kinerja atau retaker UKIN untuk PPG periode 5 tahun 2021. Pada siang hari ini saya akan melakukan ujian retaker uji kinerja yaitu konseling kelompok. Semoga kegiatan ujian konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan saya dapat lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, kalian sudah datang ke sini memenuhi undangan Pak Fajar. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini belum selesai. Alhamdulillah kalian masih bisa atau dapat melaksanakan kegiatan tatap muka secara simulasi, masih simulasi tatap muka. Alhamdulillah sekolah kita diberikan izin untuk melaksanakan PTM simulasi. Semoga nanti tetap perkembangannya tetap bagus, kita dapat masuk seperti dahulu kala. Selanjutnya, di sini sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada siang hari ini diawali dengan doa agar dapat berjalan dengan lancar, dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan siapa yang ingin memimpin doa untuk ya, silakan Melani. Mari berdoa bersama, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Melani sudah memimpin doa. Semoga dengan doa bersama ini kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selanjutnya, apakah kalian sudah saling mengenal? Ada yang belum, ada yang sudah, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, mungkin kalau satu kelas mungkin sudah mengenal. Nah, marilah kita saling mengenalkan diri masing-masing. Nanti silakan kalian sebutkan nama lengkap kalian, kemudian sebutkan kelas kalian, dan lagi sebutkan huruf depan nama kalian dengan kata-kata positif atau kata-kata motivasi yang menurut kalian itu bagus untuk kalian sesuai dengan huruf depan nama kalian. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Nah, Pak. misalnya ini Pak Fajar dulu. Nama saya Fajar Kusumajati. Saya dari kelas 12 mesin D, F fleksibel. Itu kata-kata motivasi dari saya. F-nya fleksibel. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Kita mulai dulu dari Mbak Safira kiri saya. Perkenalkan, nama saya Safira Ranani Wiardia Putri dari kelas 11 TKJJ Spirit. S spirit. Jadi kata-kata motivasi dari Safira S spirit. Ya. Selanjutnya Elsa. Nama saya Salta Wirini dari kelas 11 TKJJ Elegan. Elegan. Jadi kata-kata motivasi dari Elsa elegan. Kemudian Puput silakan Puput, nanti yang lain suaranya agak keras ya. Ya biar bisa saling mendengar. Puput Sudah. Aprilia dari kelas 11 TKJA P Perfect Pria. Diulang Mbak, diulang. Agak keras, suaranya agak keras. Perkenalkan, nama saya Puput Aprilia dari kelas 11 TKJA P Perfect Pria. Perfect pria dari Puput. Ya. Silakan lanjutkan Lucky. Perkenalkan, nama saya Lukiana Widya Citrasari dari kelas 11 TKJC L luar biasa. L luar biasa. Lucky dari kelas 11 TKJC. Kata-kata motivasinya L luar biasa. Selanjutnya Melani. Perkenalkan, nama saya Meilani Diayu Anggraini dari kelas 11 TKJC M Melodi. M Melodi. Kata-kata motivasi dari Melani dari kelas 2 atau kelas 11 TKJC. Kata-kata maksudnya melodi. Ya. Lanjutkan Mbak Nidia. Betul. Perkenalkan, nama saya Nidia Putri
Ramadhani dari kelas 11 TKJC. N. Nasionalisme. N. Nasionalisme. Ya, terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian di dalam kelompok ini. Semua sudah saling kenal ya, jadi ya. Nah, selanjutnya setelah kalian berkenalan tadi satu persatu kalian sudah sebutkan nama dan kelasnya serta sebutkan kata-kata motivasi dari huruf depan nama kalian. Sebelum masuk ke kegiatan konseling, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Jadi agar kalian lebih fresh, lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, ice breathing yang akan kita lakukan yaitu sambung kata. Ya, ini contoh aja dari Pak Fajar, nanti disambung ke kiri atau ke kanan. Nanti misalnya saya menyebutkan saya makan misalnya ya, gitu ya nanti ya. Jadi disebutkan dari kata awal. Ya, contoh saya Bermain. salah. Saya berarti kamu jawabnya saya bermain. Gitu ya. Terus saya bermain. Saya bermain sepak bola. Saya bermain sepak bola di lapangan. Saya bermain sepak bola di lapangan dengan Saya bermain sepak bola di lapangan dengan teman. Saya bermain sepak bola di lapangan dengan teman saya. ya. Seperti itu ya, paham ya? Ya. Sekarang Klaten. Klaten, Jawa Tengah. Lanjut. Klaten, Jawa Tengah adalah Klaten, Jawa Tengah adalah provinsi terluas. Klaten, Jawa Tengah adalah provinsi terluas di mana? Di Indonesia. Ya, Klaten. Klaten. Klaten, Jawa Tengah adalah provinsi terluas di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lanjut. India. Kabupaten. Kabupaten. Ya. Klaten. Klaten Jawa Tengah ya. Adalah provinsi terluas di Jawa Tengah. Jawa Tengah kabupaten. Kabupaten. Ya apa? Jawa Tengah Jawa Tengah. Indonesia. Ya, itu contohnya seperti itu. Terus India pengen kata apa? Bebas. Kami lanjutkan Melani. Kami senang makan gulali. Kami senang makan gulali manis. Kami senang makan gulali manis di alun-alun Klaten sambil Kalian sudah kami senang makan gulali manis di alun-alun Klaten dengan Saya suka makan gulali manis di alun-alun Klaten dengan Bapak. Saya senang makan gulali manis di alun-alun Klaten dengan bapak sama ibu. Ya, bisa. sama ibu saya. Kami senang makan gulali manis di alun-alun Klaten bersama dengan bapak dan ibu saya. Saya langsung ya. Lanjut. Safira. Kami senang makan gulali manis di alun-alun Klaten dengan bapak dan ibu saya. Ya. Cukup. Ya, sekarang Luki mau kata apa? Bapak. Bapak ya silakan lanjut ke sana ke sini. Bapak sedang ngopi. Bapak sedang ngopi sambil menonton televisi. Bapak sedang ngopi sambil menonton televisi
sambil menonton TV dengan sarung. Cukup ya. Puput, pengennya kata apa? Kakak. Kakak. Lanjut kiri atau depanmu? Depan. Ya, kakak. Kakak saya pergi. Kakak saya pergi ke pasar. Kakak saya pergi ke pasar naik. Kakak saya pergi ke pasar naik motor. Kakak saya pergi ke pasar naik motor sama. Lanjut. Kakak saya pergi ke pasar naik motor sama suaminya. Lanjut. Kakak saya pergi ke pasar naik motor sama suaminya. Terus Kakak saya pergi ke pasar naik motor sama suaminya terus membeli. Terus Samira. Kakak saya pergi ke pasar sama suaminya terus membeli daster. Lanjut Vanessa. Kakak saya pergi ke pasar naik motor terus membeli daster Bermotif. Lanjutkan Puput. Kakak saya dan suaminya pergi ke pasar naik motor terus membeli daster bermotif batik. Ya, sudah ya. Kata cukup ya untuk SBD-nya, cukup? Ya, dengan sambung kata nanti semoga kalian terfokus untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Oke ya, tepuk tangan dulu. Nah, setelah kalian sudah saling mengenal, di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Pak Fajar di sini sebagai pemimpin kelompok atau konselor, sedangkan kalian para siswa nanti sebagai anggota kelompok. Dari sini apakah ada yang sudah pernah mendengar atau melaksanakan kegiatan konseling kelompok? Belum, Pak. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat. Saya, Pak. Ya, silakan ya. Menurut saya konselnya dibentuk seperti kelompok ini saja, Pak. Ya, betul sekali. Saya, Pak. Ya, Safira, silakan. Menurut saya masalah bersama-sama. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi kegiatan konseling kelompok yaitu pemberian bantuan dari konselor kepada sekelompok orang atau beberapa siswa yang mengalami masalah untuk dipecahkan masalahnya bersama-sama. Dalam kegiatan konseling ini nanti kalian mengungkapkan atau masalah yang diungkapkan adalah masalah pribadi kalian. Lalu tujuannya apa ya, Pak? Ya, bagus. Tujuan dari konseling kelompok yaitu memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan. Jadi nanti kalian yang mempunyai masalah kita akan bahas di sini, kemudian kita selesaikan masalahnya bersama-sama. Bukankah kalau kita mempunyai masalah dan kemudian kita selesaikan secara bersama-sama solusi pemecahan masalahnya, bukankah lebih ringan ya? Oh iya, betul itu, Pak. Ya, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa asas penting yang harus kalian ketahui dalam kegiatan konseling kelompok ini. Kurang lebih ada 3 yang harus kalian ketahui tentang asas di dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kenormatifan, yang ketiga ada asas kegiatan. Apa itu asas kerahasiaan? Yang pertama yaitu di dalam proses dalam konseling kelompok, masalah yang kita bahas di sini harus kita rahasiakan. Jangan sampai masalah yang ada di dalam konseling kelompok ini keluar dari kelompok. Kemudian yang kedua, asas kenormatifan, yaitu ketika kalian di dalam proses konseling kelompok, ketika dalam mengungkapkan pendapat, memberikan pandangan ataupun saran kepada teman kalian maupun kritik, kalian ungkapkan dengan sopan santun dan tidak menyinggung perasaan teman kalian. Tuh, kemudian yang ketiga, asas
asas kegiatan. Maksud dari asas kegiatan yaitu kalian sebagai anggota kelompok harus berperan aktif dalam kegiatan atau proses konseling kelompok. Maksudnya aktif, kalian harus berani mengungkapkan permasalahan kalian, kalian harus berani mengungkapkan pendapat kalian, harus berani memberikan saran kepada teman kalian yang membutuhkan saran dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau saya cerita ke orang tua gimana, Pak? Oh, jangan, Mbak. Jangan ceritakan ke orang lain, apalagi ke orang tua. Mungkin barangkali dari teman-temanmu di sini yang mempunyai masalah tidak berkenan kalau permasalahannya keluar atau terdengar oleh orang lain. Seperti itu. Ya, kalau begitu kegiatan konseling kelompok ini akan kita mulai nanti kurang lebih 30 sampai 40 menit untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Apakah semuanya setuju? Setuju, Pak. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai memasuki kegiatan inti, yaitu mengeluarkan masalah kalian, saya bertanya dulu, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, saya harap kalian fokus terhadap kegiatan ini. Ya, jadi di sini Pak Koso sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Apakah kalian sudah paham? Ya, jadi di dalam konseling ini kalian saya undang ke sini karena sudah Pak Fajar rangkum, yaitu permasalahan kalian, gejala yang nampak, kalian memiliki nilai yang menurun dari beberapa pelajaran. Jadi nanti silahkan kalian ungkapkan permasalahan kalian di sini. Silahkan satu-satu kalian ungkapkan, kemudian nanti akan kami rangkum, akan Pak Fajar rangkum untuk dibahas secara bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Nah, sekali lagi, jangan sampai permasalahan yang ada di kelompok ini keluar dari kelompok ini. Jangan sampai kalian ceritakan ke orang lain. Paham ya? Nah, oke, kemudian kita akan membahas satu masalah yang ada di dalam diri kalian. Mungkin bisa diurutkan dari sisi sebelah kiri saya, Safira. Silahkan Safira. Kalau saya hampir semua pelajaran tidak fokus, Pak, karena saya teringat mantan saya. Akhirnya saya jadi galau. Mau ngapa-ngapain malas, pekerjaan juga tidak terselesaikan dengan baik. Ya, jadi Safira merasa tidak fokus belajar dan ngapa-ngapain malas untuk kegiatan belajar karena teringat mantan Safira ya, dan tidak fokus terhadap pelajaran. Ya, selanjutnya Elsa. Kalau saya sering tidak mengerjakan tugas itu karena terlena sama game online. Jadi main game sampai malam, akhirnya lupa ngerjain tugas. Ya, itu yang menyebabkan nilai Elsa turun karena lupa mengerjakan tugas. Ya, penyebabnya game online sampai malam, sering bermain game online sampai malam, akhirnya tidak pernah mengerjakan tugas. Ya, Puput. Karena saya memiliki masalah di hafalan saya, Pak. Saya kesulitan dalam menghafalkan pelajaran, jadi kayak tidak fokus dan cepat lupanya, Pak. Oh ya, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Puput nilainya menurun karena Puput mengalami kesulitan dalam hal menghafal, pelajaran menghafal yang akhirnya menyebabkan beberapa mata pelajaran Puput nilainya turun, begitu ya. Ya, selanjutnya Luki. Kalau saya takut sama guru matematika, Pak. Soalnya saya tuh sering keluar ada kegiatan gitu ngambil pelajaran matematika. Jadi saya nggak paham sama pelajarannya. Nah ya, jadi Luki permasalahannya yang menyebabkan nilai pelajaran matematikanya turun karena Luki merasa tidak disenangi oleh guru matematikanya dan Luki sering keluar dari kelas untuk mengikuti beberapa kegiatan di sekolah. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, selanjutnya Kalau saya Melani. Pak, gimana cara belajar yang sesuai dengan diri saya? Karena kalau mau belajar itu banyak gangguan. Adik saya ada 3 Pak, kalau mainan sedikit banget. Oh ya, jadi ternyata permasalahan Melani di rumah. Ya, ketika belajar kondisi rumah ada 3 adik yang masih kecil-kecil yang bermain rame yang akhirnya membuat Melani tidak konsentrasi dalam belajarnya. Akhirnya nilainya turun. Begitu ya. Terus selanjutnya Nidia. Kalau saya menjadi turun karena tidak bisa mengatur waktu mau di rumah maupun di sekolah, Pak.
karena saya banyak kegiatan di OSIS. Oh ya, jadi yang menyebabkan nilaimu turun karena terlalu banyak kegiatan di OSIS. Iya Pak. Baiklah, kalian sudah mengungkapkan masalah kalian satu persatu. Akan saya rangkum satu persatu. Tadi Safira mengungkapkan masalah tidak bisa fokus belajar di sekolah karena habis putus dengan pacarnya. Elsa nilainya menurun karena sering bermain game online sampai larut malam, yang akhirnya tidak pernah mengerjakan tugas. Puput nilainya turun karena mengalami kesulitan dalam hal menghafal. Jadi di pelajaran-pelajaran yang membutuhkan ingatan kuat, Puput merasa kesulitan untuk menghafal pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian untuk Luki merasa guru matematikanya tidak suka dengan Luki, dan Luki sendiri tidak tahu atau tidak paham tentang pelajaran matematika karena sudah merasa guru matematikanya tidak senang kepada dirimu dan sering keluar kelas karena ada kegiatan di luar kelas. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Melani mengalami permasalahan di rumah, ada beberapa adik yang bermain ketika waktumu belajar sehingga kamu tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi untuk belajarmu, akhirnya nilaimu turun, begitu ya. Terus kemudian untuk Lydia nilaimu turun karena kamu sering mengikuti kegiatan OSIS, jadi kamu tidak bisa mengatur waktu, gitu ya. Ya, jadi dari rangkuman ini kira-kira permasalahan siapa yang akan kita angkat lebih dahulu untuk kita bantu menyelesaikan masalahnya? Masalah sambil belajar Pak, pasien kalau nggak segera dikasih solusinya. Baiklah, kira-kira teman yang lain setuju atau tidak masalah yang akan kita angkat adalah masalah Safira lebih dahulu? Iya Pak. Setuju? Gimana Safira, kira-kira kamu setuju untuk masalahmu kita bahas lebih dahulu agar nanti permasalahan dapat diselesaikan dengan baik bantuan dari teman-temanmu? Iya Pak, soalnya saya udah galau banget ini. Oke, terima kasih. Nah silakan, kalau memang masalah Safira yang ingin diungkapkan lebih dahulu, sekarang Safira ungkapkan kembali permasalahan Safira yang tadi merasa galau akibat diputus oleh pacarnya. Ya silakan diungkapkan kembali. Jadi begini, saya habis diputus pacarnya 1 bulan yang lalu, cuma gara-gara masalah sepele. Karena saya tidak mau diajak pulang main, karena saya takut corona dan tidak diizinkan orang tua saya. Dan akhirnya saya diputusin. Sekarang dianya dekat dengan teman saya. Nah, mulai dari itu saya menjadi galau, mau ngapa-ngapain males. Saya juga sering ditegur oleh guru karena sering melamun di dalam kelas. Baiklah, Pak Fajar mengetahui apa yang kamu rasakan, bahwa itu masalahmu itu sangat berat, tapi kamu harus tetap bangkit. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya Pak. Ya silakan ditanyakan. Aku ingin bertanya boleh? Silakan. Terus apa yang dilakukan Vira kalau di rumah tidak belajar dan mengerjakan tugas? Biasa stalking sosmed mantan saya itu, dan akhirnya saya menjadi galau. Mau mengerjakan tugas saja malas, apalagi belajar. Terus apakah mantanmu itu masih sering menghubungi kamu? Enggak, dia udah dekatin yang lain. Terus kegiatan apa yang bisa mengalihkan pikiranmu dari dia? Misalnya saat kamu lupa sama dia. Saya biasanya baca novel, terus akhirnya bisa lupa sama dia. Tapi kalau bacaannya udah habis, ya saya keinget lagi. Selain itu, saya juga suka menggambar. Jadi ya sambil coret-coret gitu. Oh ya, saya. Oke, itu Safira ya. Coba perhatikan ini, gambar ini. Ini kamu ibaratkan sebuah tangga. Tangga ini mempunyai skala 1 sampai 10. Skala 1, skala paling bawah ini merupakan kondisi paling terpurukmu. Jadi kondisi paling buruk kamu saat ini yang kamu alami saat ini. Terus kemudian skala paling besar yaitu di angka 10. Angka 10 itu kondisi yang paling baik. Jadi kondisi yang kamu harapkan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi paham ya? Nah, kira-kira untuk kondisimu saat ini kamu ada di skala nomor berapa?
Saya rasa saya berada di skala nomor 4, Pak. Soalnya saya masih ada teman di sekolah dan saya bisa beraktivitas di sekolah walaupun tidak konsen sepenuhnya. Ya, baik. Berarti di skala 4 ya, Mbak. Coba kamu tempelkan dulu, dilihat nomor 4 yang mana? Ya, skala 4. Ya, kamu tempel di sini. Ya, skala 4 ini kondisimu saat ini. Kenapa kok kamu di skala 4? Karena kamu masih punya teman di sekolah yang dapat kamu mintain pertolongan atau mungkin menemani kamu dalam kegiatan belajar. Dari skala 4 ini, kira-kira kamu pengen di skala berapa yang itu merupakan kondisi kamu dalam keadaan baik-baik saja? Saya rasa saya mungkin berada di skala 4, Pak. Yang penting saya bisa lupa sama dia dan pelajaran tidak ada yang ketinggalan lagi. Oh iya, mohon maaf. Tadi bisa lupa sama dia kan di skala 4, bukan skala 4. Kalau skala 4 itu kan yang kamu kondisi terpuruk. Nah, tapi kamu masih punya teman. Skala berapa? Bukan skala 4. Yang harapanmu tadi itu. Skala berapa? 8. Oh, 8 ya, di skala 8. Jadi dari 4 ke 8. Silakan ditempel dulu 8. Ya. Skala 4 ke 8. 4 kondisimu saat ini, kondisi yang menurutmu paling buruk. 8 itu harapanmu, minimal kamu bisa lupa dengan mantan pacarmu dan dapat ikut kegiatan belajar dengan lancar. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja dari nomor 4 ke nomor 8? Pastinya kan ada langkah-langkahnya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat rangkuman yang menarik dan gambar-gambar. Setelah itu saya akan kerja kelompok bersama teman-teman. Nah, bagus. Terus kemudian dari apa yang diungkapkan oleh Safira, ada tidak teman-teman yang ingin menanggapi? Kalau menurut saya sih mending kamu jangan selalu sesuai matang terus, mendingan kamu fokus belajar agar bisa menaikkan nilaimu yang sedang turun. Ya, itu dari media. Mungkin dari teman yang lain. Siapa dulu? Elsa atau Luki? Ya, Luki dulu ya. Silakan. Kalau menurut saya, kamu membuat rangkuman kayak pakai gambar-gambar gitu. Kamu kan suka gambar. Bisa jadi kamu bisa ngelupain si mantanmu itu dengan kesibukanmu yang menggambar itu. Ya, bagus. Terima kasih masukannya dari Luki. Mungkin yang lain? Saya Pak. Oh ya, Elsa silakan. Gimana kalau belajar kelompok aja? Soalnya saya juga baru butuh teman buat belajar kelompok. Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin menanggapi tadi? Puput ya. Menurut saya yang dikatakan si Elsa betul. Jadi biar ada pengalihan dan cepat lupa sama mantan. Ya, bagus sekali. Gimana, Safira, kira-kira dari tanggapan dan masukan dari teman-temanmu, apa yang akan kamu lakukan dari masukan-masukan temanmu tadi? Ya, mungkin ada masukan lagi untuk Safira? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya sih Safira harus fokus belajar dan meningkatkan belajarnya lagi. Ya, itu Safira. Dari masukan teman-temanmu tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu tadi? Ya, saya akan mencoba melupakan, Pak, benar-benar melupakan dan akan terus belajar. Caranya saya akan membuat rangkuman dan gambar-gambar yang menarik. Terus saya akan belajar kelompok bersama teman-teman. Ya, bagus sekali apa yang sudah kamu rencanakan dari hasil masukan dari teman-temanmu. Nah, ibaratnya sekarang Pak Warsan ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kita hidup itu ibarat sebuah kertas putih, ya, ibarat sebuah kertas putih. Kalian yang mempunyai kendali penuh atas kertas putih itu sendiri. Kalian mau menuliskan kertas putih itu dengan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang bagus, ataupun kata-kata motivasi, atau mungkin kalian menulis
sebuah coretan, sebuah kesalahan. Tapi ketika kalian akan mempunyai sebuah rencana perbaikan, bisa kalian coret sebuah kata-kata yang kalian anggap itu tidak sesuai dengan diri kalian. Jadi kalau Pak Fajar boleh menganalogikan, dalam hidup ini kita seperti mempunyai sebuah kertas putih. Jadi kertas putih ini kamu yang memegang kendali atas kertas putih yang kamu miliki. Kamu dapat menuliskan cita-citamu di kertas putih tersebut. Kamu dapat menuliskan kata-kata positif, kata-kata motivasi untuk mengisi kehidupanmu di dalam kertas putih itu. Tapi juga sebenarnya kamu dapat juga menulis kata-kata yang merupakan itu kesalahan. Tapi dari semua kesalahan itu dapat kamu coret kata-kata itu, tulisan itu kamu ganti dengan tulisan yang positif. Seperti halnya dengan kesalahan, bahwa kesalahan itu dapat kamu perbaiki dengan melakukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan yang sudah kamu alami. Iya Pak, jadi saya bisa memperbaiki diri ya Pak? Ya, tentu kamu dapat memperbaiki dirimu dari hal-hal yang menurutmu itu hal yang terburuk menurutmu menjadi hal-hal yang positif menurutmu. Jadi ketika kamu punya masalah, kamu dapat menyelesaikan masalahmu dan kamu dapat mencapai apa yang sudah kamu rencanakan. Seperti itu. Nah, di sini kira-kira adakah lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Ya, selanjutnya kita semua harus tahu bahwa ini untuk memperbaiki diri ini tidak hanya kepada Sakira saja, tapi juga kepada yang lain ya. Jadi kalian tetap harus semangat untuk tetap belajar. Masalah-masalah yang tadi kalian ungkapkan, tolong kalian tinggalkan. Ya, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Pak. Ya, silahkan Bubut. Kita harus semangat dan yakin pasti bisa mendapatkan nilai yang bagus kembali. Untuk Sakira, kira-kira pendapat dari teman-temanmu apakah bisa menyelesaikan masalahmu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak dan menemukan solusinya. Alhamdulillah, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan dari konseling pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Nuki. sebenarnya masalah tuh yang bisa menyelesaikan ya diri kita sendiri. Ada kemauan dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bagus sekali. Jadi sebenarnya permasalahan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dan kita sendirilah yang bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Bukan begitu? Ya, barangkali ada lagi. Kita harus semangat dalam menghadapi masalah karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, bagus sekali bahwa semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Baiklah kalau begitu, karena waktu juga sudah mau hampir habis, sudah hampir 30 menit, kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesan nggak untuk kegiatan kita pada siang hari ini? Ya, silakan Mbak Nidia. Saya senang sekali Pak bisa saling membantu masalah yang sedang dihadapi. Ya, bagus sekali. Saya Pak. Ya, Mbak Nani, silakan. Kesan saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan konseling ini karena ada teman-teman yang memberi masukan, terus masalah jadi lebih ringan. Baiklah, berarti kalian mengapresiasi positif kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Pak Fajar berharap kalian tetap semangat untuk meraih prestasi dan semoga tidak mengalami hambatan dalam belajar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak Pak. Ya, baiklah. Setelah kegiatan ini, silahkan nanti kalian mengisi RKPD yang sudah saya share di grup. Kemarin kan sudah saya undang kalian ke grup untuk mengikuti kegiatan kelompok pada siang hari ini. Jadi silakan nanti kalian isi LKPD yang sudah saya kirimkan di grup. Kemudian kalian tulis kata-kata motivasi kalian, kata-kata positif kalian pasang di wallpaper kalian dan kalian pasang di status kalian, mungkin status WA ataupun nanti di Instagram kalian. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan permasalahan kita yang lain Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan itu permasalahan kalian yang lain akan kita bahas di lain hari. Kira-kira semua sudah tidak atau ada yang punya saran?
Ya, silakan Elsa. Gimana kalau seperti tadi, jadi tidak menunggu jam pelajaran sekitar jam 1 siang? Ya, bagus sekali. Gimana yang lain? Setuju tidak? Setuju, Pak. Ya, sudah. Setuju ya? Nah, untuk kegiatan evaluasi dari kegiatan kita hari ini, kegiatan konseling kelompok, Pak Fajar sudah menyiapkan link Google Form. Sudah Pak Fajar kirimkan ke grup yang sudah saya buat kemarin. Nanti silakan kalian mengerjakan evaluasi tersebut melalui link tersebut. Bisa kalian klik linknya, nanti sudah muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, Sobat Fajar, kalian tetap harus semangat, jangan menyerah bahwa setiap permasalahan pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Ya, saya rasa cukup karena ini waktu sudah habis. Marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Siapa yang ingin berdoa? Ya, silakan Mbak Milani. Mari berdoa bersama, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.